Oke, seperti yang kalian tahu pada Sabtu 3 Januari kemarin, operasi militer Amerika digelar dan berujung pada penahanan Presiden Nicolas Maduro. Jadi yang turun bukan cuma pasukan elit Delta Force, tapi juga deretan agen sangar seperti CIA, FBI, dan kawan-kawan bos. Pokoknya paket lengkap nih, paket demokrasi versi ekspor. Tapi sebenarnya model operasi seperti ini bukan barang baru bos. Dan menariknya, jadi admin kutip dari CNBC Indonesia, negara kita Indonesia ternyata pernah jadi sasaran juga nih, bahkan jauh sebelum Venezuela kemarin. Bedanya, operasi CIA dulu itu gagal total. Jadi pada tahun 1958 di tengah gejolak PRRI Permesta, CIA pun menjalankan operasi rahasia di Indonesia bos. Mereka disebut menyuplai senjata, logistik, bahkan pilot bayaran untuk melemahkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu condong ke blok komunis. Namun CIA pada waktu itu lupa pula satu hal penting ya kan, dimana pada waktu itu TNI kita sudah bukan kaleng-kaleng. Jadi kejadiannya pada waktu itu sebuah pesawat mata-mata misterius yang terbang di dekat Ambon pun berhasil ditembak jatuh. Pilotnya selamat tapi ditangkap, dan plot twistnya namanya ternyata adalah Alan Lawrence Pope, yaitu seorang warga negara Amerika, dan di sakunya terlihat identitas militer Amerika dan catatan misi. CIA pun kegap basah. Lebih jauh pada waktu itu CIA secara terbuka memandang gejolak di Sulawesi dan Sumatera sebagai instrumen untuk memperkuat kekuatan anti komunis di Indonesia bos. Dan dalam dokumen arsip rahasia berjudul Indonesian Operation, Original Concept of Operation tertanggal 15 Mei 1958, ternyata CIA pernah menegaskan perlunya untuk memaksimalkan potensi tekanan politik dari pulau-pulau luar Jawa guna mempengaruhi peta kekuasaan nasional, khususnya di Jawa bos. Memanfaatkan pengaruh atau daya tekan apapun yang tersedia dan dapat dibangun oleh kekuatan anti komunis di pulau-pulau luar untuk melanjutkan upaya kita dalam menyatukan dan mendorong untuk bertindak bersama-sama unsur non-komunis dan anti komunis di Jawa melawan kaum komunis. Tulis kelompok agen CIA dalam salah satu poin perintahnya di dokumen yang sama bos. Nah, kasus ini pun pada waktu itu bikin Washington kelabakan. Presiden Soekarno murka dan dunia internasional terdiam. Operasi rahasia CIA resmi terbongkar, dan Indonesia pun pada waktu itu mencatat sejarah berhasil menggagalkan operasi intelijen negara adidaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu TNI bisa melumpuhkan operasi CIA, mengapa kemarin negara Venezuela justru terkesan los-losan saat Amerika masuk bos? Dalam hitungan jam, presidennya langsung keciduk. Nah, apa yang berubah? Apakah militernya, politiknya, atau permainan geopolitiknya? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi bayangkan sebuah negara di Amerika Latin dengan 150.000 lebih personel militer. Mereka juga punya tank, jet tempur, dan sistem rudal canggih dari Rusia. Namun ketika Amerika datang dalam hitungan jam, hasilnya bukan perang besar bos, melainkan presidennya terciduk pula ya kan. Nah, pertanyaannya bukan lagi kok bisa ya, tapi pertanyaannya kok bisa militernya diam-diam baik. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita, berikut beberapa alasan mengapa militer Venezuela seolah-olah hanya jadi penonton saat Amerika membawa Nicolas Maduro terbang keluar kandang. Nah, jadi operasi Absolute Resolve kini disebut sebagai contoh sempurna bos. Bagaimana perang modern kini tidak selalu dimulai dengan serbuan besar-besaran, tapi dengan tombol off. Jadi untuk alasan pertamanya, militer Venezuela katanya telah mengalami kebutaan elektronik total. Total electronic blindness bos. Blackout. Jadi sebelum satu peluru ditembakkan, Amerika katanya sudah lebih dulu mematikan mata dan telinga Venezuela dengan jet tempur EA-18G Growler milik Angkatan Laut Amerika yang masuk membawa pod Next Generation Jammer bos. Dan hasilnya sistem pertahanan udara S-300 VM Rusia yang katanya sangar itu seketika jadi pajangan museum. Radarnya bingung, komunikasi putus, dan markas komando cuma bisa saling bertanya, ini ngapa ya kok tiba-tiba semua error nih? Latihan apa benar-benar diserang kita nih? Nah,
Jadi akibat serangan yang tak kasat mata berteknologi tinggi ini, dalam hitungan jam, mungkin menit, antena utamanya lumpuh bos. Dan seluruh sistem pertahanan negeri masuk ke mode gelap. Kemudian alasan kedua, katanya moral pasukan sudah ambruk duluan. Jadi di atas kertas, FANB, pasukan Caracas, terlihat memang cukup loyal bos. Tapi realitanya, katanya banyak prajurit yang hanya digaji sekitar 100 USD per bulan. Itu pun kadang telat. Anjay, lebih murah pula dari UMR kita ya kan? Jadi begitu ledakan pertama mengguncang Verte Tuna dan La Carlota, intelijen pun mencatat lonjakan pembelokan bos. Dan saat Maduro ditangkap di 30 menit awal, efeknya pun seperti game online. Host keluar, server bubar, you lose. Tanpa komando pusat, perwira bawah bingung, ini kita beneran diserang Amerika atau biji mana nih? Kok nggak ada instruksi? Nah, bingung ya kan? Kemudian alasan ketiganya bos, para jenderal katanya diduga sudah scrolling WhatsApp dengan Amerika. Jadi maksudnya udah main belakang nih. Beberapa laporan oposisi dan media barat menyebut kemungkinan adanya negosiasi rahasia di balik layar. Pasalnya dalam banyak operasi kudeta modern, unit militer biasanya bukan langsung bertempur bos, tapi mungkin menunggu yang menang siapa nih. Dan di absolute resolve, sayangnya jawabannya terlalu cepat dan terlalu jelas bos. Delta Force bergerak seperti hantu. Militer Venezuela belum sempat rapat, endingnya ketahuan duluan pula. Kemudian alasan yang keempat adalah karena asimetri teknologi yang brutal. Jadi ini walaupun ini one by one, tapi ini ibarat Epic ngelawan Mythical Glory. Sudah jelas siapa yang menang ya kan, kecuali yang Mythical Glory ngalah. Kasian. Bisa jadi Epic yang menang. Amerika sendiri beroperasi dengan aset-aset siluman, sensor thermal, dan pasukan elit. Sementara Venezuela mengalami pemadaman listrik skala kota sejak awal serangan. Presiden Trump bahkan dengan santai menyebut semua kapasitas militer Venezuela telah dilumpuhkan. Bahasanya simpel tapi artinya kejam bos. Venezuela sudah di tangan kami. Jadi kesimpulannya, militer Venezuela bukan diam karena lemah semata, tapi karena diserang pada level yang tidak mereka siapkan, yaitu teknologi canggih, moral, dan struktur komando yang solid. Itu tidak ada semua bos. Dan absolute resolve ini bukan soal jumlah pasukan, tapi soal siapa yang menguasai medan sebelum perang dimulai. Dan di era perang modern kini, satu hal kita sama-sama lihat jadi jelas bos. Kadang perang paling mematikan adalah yang selesai sebelum kita sadar kita sedang berperang. Dan admin rasa semua alasan tadi masuk bos. Amerika menggabungkan teknologi canggih, spam rudal, satset, diam-diam, taktik luar biasa dengan skill tingkat dewa para pasukan elitnya. Apa nggak kelengar ya kan musuhnya? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.